Assalamualaikum teman-teman. Kami KKNDR kelompok 90 akan membahas tentang pemanfaatan teknologi sebagai media dakwah dan edukasi. Pertama, manfaat aplikasi dalam kehidupan. Zaman sekarang, kebutuhan pokok manusia menjadi bertambah satu. Selain kebutuhan pangan, papan, dan sandang, ada lagi kebutuhan pokok bernama internet. Adapun manfaat dari internet antara lain, memudahkan komunikasi, mendapatkan informasi lebih cepat, memudahkan pencari pekerjaan, mengurangi biaya dan juga mempersingkat waktu, tempat menuangkan kreativitas dan memudahkan transaksi. Teknologi juga dimanfaatkan sebagai media menyebarluaskan ilmu yang kewajibannya telah ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Kemudian di dalam hadis disampaikan balaghu anna walau ayat, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat. Yang ketiga, kewajiban menyebar kebaikan. Kebaikan merupakan suatu keadaan dan perbuatan yang dapat diterima oleh masyarakat. Karena hal tersebut pantas diterima secara kemanusiaan dan dapat memberi kenyamanan bagi mereka. Manusia diperintahkan oleh Al-Quran untuk melakukan kebaikan secara vertikal dan secara horizontal, dengan tujuan akhir adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Adapun tujuannya antara lain menebar kebaikan sesama makhluk, menebar kebaikan sesama manusia. Keempat, manfaat bila menyebarkan kebaikan. Adapun manfaat menyebarkan kebaikan kepada diri sendiri yaitu yang pertama, Allah akan selalu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, orang yang berbuat baik sudah tentu dibalas dengan kebaikan. Yang ketiga, Allah akan membalas kebaikan yang kamu lakukan meski sekecil apapun. Yang keempat, Allah akan melipatkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang berbuat baik. Yang kelima, kebaikan yang kamu perbuat akan kembali kepada diri. Terakhir, contoh kebaikan atau edukasi yang bisa di-share lewat sosmed. Penggunaan sosial media dalam gawai dapat menjadi hal positif dan negatif tergantung bagaimana kita mengelola diri. Berikut paparan cara membuat sosial media menjadi bermanfaat dengan membagikan konten-konten positif seperti konten inspiratif, yang dimana konten ini dapat memicu orang lain untuk terinspirasi melakukan kebaikan. Berikut adalah beberapa ide konten yang bisa digunakan. Yang pertama, pengalaman pribadi atau orang lain. Yang kedua, kata mutiara. Yang ketiga, gambar atau foto yang menginspirasi. Selanjutnya, konten edukatif, yang dimana dapat membuat pembacanya menjadi mampu melakukan sesuatu atau memahami sesuatu dengan baik. Contohnya, tutorial, tips, dan trik. Selanjutnya, konten informatif, di mana konten ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya. Contoh konten informatif seperti events, berita terbaru, review, dan tautan atau link. Dan yang terakhir, konten menghibur, di mana konten ini berisi unggahan yang berisi hiburan. Contoh konten yang dapat ditampilkan antara lain seperti humor, komik, video atau gambar lucu, dan sebagainya. Jangan lupa subscribe, comment and share, serta follow IG kami ya teman-teman.